Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan. Secara translasi, sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif dan gerakan translasi dari pahat disebut gerak umpan. Dengan mengatur perbandingan kecepatan rotasi benda kerja dan kecepatan translasi pahat, maka akan diperoleh berbagai macam ulir dengan ukiran kisar yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan menukar roda gigi translasi yang menghubungkan proses spindle dengan proses ulir. Roda gigi penukar disediakan secara khusus untuk memenuhi keperluan pembuatan ulir. Jumlah gigi pada masing-masing roda gigi penukar bervariasi. Besarnya mulai dari jumlah 15 sampai dengan jumlah gigi maksimum 127. Roda gigi penukar dengan jumlah 127 mempunyai kekhususan karena digunakan untuk konversi dari ulir metrik ke ulir inci. Prinsip kerja mesin bubut. Proses spindle akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa sehingga memutar roda gigi pada pores spindle. Melalui roda gigi penghubung, putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir. Oleh klem berulir, putaran poros ulir diubah menjadi gerak translasi pada eretan yang membawa pahat. Akibatnya, pada benda kerja akan terjadi sayatan yang berbentuk ulir. Bagian-bagian mesin bubut terdiri dari meja dan kepala tetap. Di dalam kepala tetap terdapat roda-roda gigi transmisi penukar putaran yang akan memutar poros spindle. Poros spindle akan memutar benda kerja melalui cekal. Urutan utama akan bergerak sepanjang meja sambil membawa eretan lintang dan eretan atas dan dudukan pahat. Sumber utama dari semua gerakan tersebut berasal dari motor listrik untuk memutar puli melalui sabuk. Jenis-jenis mesin bubut. Yang pertama, mesin bubut universal. Yang kedua, median bubut khusus. Yang ketiga, mesin bubut konvensional. Yang keempat, mesin bubut dengan komputer. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Polikarpus Willigis Arialdes Manek, NIM 2018-012-119. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari mesin milling, kegunaan dan prinsip kerja dari mesin milling, serta bagian utama dari mesin milling. Mesin milling atau mesin freeze adalah mesin perkakas yang digunakan untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu benda kerja dengan menggunakan pisau freeze atau cutter sebagai alat potong atau pahat penyayat yang berputar pada sumbu mesin. Mesin freeze mampu melakukan banyak tugas bila dibandingkan dengan mesin perkakas yang lain. Hal ini disebabkan karena selain mampu memesin permukaan datar maupun berlekuk, dengan penyelesaian dan ketelitian istimewa, mesin milling juga berguna untuk menghaluskan atau meratakan benda kerja sesuai dengan dimensi yang dikehendaki. Prinsip kerja dari mesin freeze yaitu alat potong mesin freeze berputar, sedangkan benda kerjanya bergerak mendatar atau melintang secara perlahan. Bagian-bagian dari mesin milling atau mesin freeze yaitu 1. Alat mesin atau base berfungsi sebagai pondasi dari mesin milling dan juga sebagai tempat pembuangan coolant yang telah digunakan. 2. Kolom mesin atau badan mesin berfungsi sebagai penopang atau tempat kedudukan bagian-bagian mesin. 3. Lutut atau knie. Bagian ini memiliki dua alur ekor burung yang saling tegak lurus. 4. Sadel atau dudukan meja berada di antara lutut dan meja mesin freeze. 5. Meja mesin atau table berfungsi sebagai tempat untuk mengikat benda kerja dalam proses pengefreezan. 6. Lengan berada di atas kolom mesin freeze horizontal dan universal. 7.
Spindle berfungsi sebagai tempat penahan alat potong pada mesin freeze vertikal dan sebagai tempat arbor pada mesin freeze horizontal. 8. Arbor yang berfungsi sebagai ekstensi spindle pada mesin freeze horizontal. 9. Support arbor atau pendukung arbor yang berfungsi untuk mendukung arbor agar gerakan arbor bisa stabil. 10. Milling head berada di bagian paling atas mesin freeze vertikal. 11. Ram adalah lengan yang menjorok pada mesin freeze vertikal. 12. Motor penggerak yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau memberikan mesin tenaga untuk bergerak. Dan yang ke-13 yaitu handle, berfungsi untuk menggerakkan meja mesin secara manual, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Sekian. Salam dan bahagia. Saya Salsia Milenia, NIM 2019 012075. Di sini saya akan menjelaskan metode pengefresan dan gerakan-gerakan dalam mesin freeze. Metode pengefresan. Berdasarkan pada mesin freeze terdapat metode pengefresan yaitu climb mill dan conventional mill. Adapun metode pengefresan pada mesin freeze tersebut adalah 1. Climb mill. Climb mill merupakan cara pengefresan di mana putaran cutter searah dengan gerakan benda kerja. Gaya potong menarik benda kerja ke dalam cutter sehingga faktor kerusakan pahat akan lebih besar. Hanya mesin yang mempunyai alat pengukur kerenggangan diperbolehkan memakai metode pemotongan ini. 2. Conventional mill. Conventional mill merupakan pengefresan di mana putaran cutter berlawanan arah dengan gerakan benda kerja. Pemotongan ini dimulai dengan beram yang tipis dan metode ini dapat digunakan di semua jenis mesin freeze. Gerakan dalam mesin freeze. Berdasarkan pada mesin freeze, terdapat gerakan-gerakan di dalam mesin freeze. Adapun gerakan-gerakan dalam mesin freeze harus selalu mempunyai 3 gerakan, yaitu 1. Gerakan pemotongan. Sisi potong cutter yang dibuat berbentuk bulat dan berputar dengan pusat sumbu utama. 2. Gerakan pemakanan. Benda kerja digerakkan sepanjang ukuran yang akan dipotong dan digerakkan mendatar searah gerakan yang diputar oleh alas. 3. Gerakan penyetelan. Gerakan untuk mengatur posisi pemakanan ke dalam pemakanan dan pengambilan untuk memungkinkan benda kerja masuk ke dalam sisi potong cutter. Gerakan ini juga disebut gerakan pengikatan. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Aji Rahma Adli dengan NIM 2019 012101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bor duduk manual. Seperti namanya, maka bor ini dapat digunakan sembari duduk. Biasanya bor digunakan untuk melubangi besi atau kayu. Namun, lubang yang dibuat pada besi atau kayu tersebut tidaklah sedikit, sehingga bor ini didesain sedemikian rupa untuk membantu penggunanya agar tidak mudah lelah saat menggunakannya. Bor ini dirancang khusus dan dipergunakan untuk pekerja dengan pekerjaan pengeboran yang kasar dan berat. Bodinya terbuat dari bahan baja dan dicor berat dari besi abu-abu tertutup dengan kekuatan terjamin. Semua roda gigi dibuat dari baja dengan akurasi standar dan keselarasan yang tepat. Bor duduk manual yang digerakkan dengan tangan cukup sederhana. Ada skrup pengumpan yang diputar dengan tangan, pengumpanan manual. Ini mendorong ruang bor ke bawah. Merupakan adalah bagian dari bingkai. Skrup umpan memiliki jalur kunci panjang yang bekerja dengan kunci di dalam roda ratchet yang tidak memiliki gigi di tepi tetapi di bagian depan. Eksentrik dipasang pada poros penggerak utama yang menggerakkan tuas ke belakang dan ke depan.
Tuas ini membawa Powell di ujung lain yang mengaktifkan roda racet untuk mendorong ini mengencangkan kepala bor ke bawah. Sekian penjelasan mengenai bor duduk manual. Terima kasih. Salam.